Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, untuk pada pertemuan kedua kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Jadi silakan disimak baik-baik video pembelajaran yang Bu Guru berikan ini, dipahami ya. Dan jangan lupa dirangkum. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, nah sekarang apa saja yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang tanda pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan itu apa saja ya? Kemudian kita akan melihat bentuk-bentuk atau mengidentifikasi bentuk-bentuk dari pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang contoh dan sehari-hari tentang pertidaksamaan linier satu variabel serta penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Dengan school value itu yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin pada pembelajaran daring. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel, masih ingatkah kalian tentang persamaan linier satu variabel? Nah, sebelum kita masuk pertidaksamaannya, maka guru mengingatkan kembali dulu tentang persamaannya ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, nah yuk kita mengingat kembali manakah yang di bawah ini merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yang pertama yaitu 3x tambah 4 sama dengan 10. Apakah ini termasuk persamaan? Ya, ini termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu, yaitu x. Nah, x-nya ini pun berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, ini 3x tambah 4 lebih dari 10. Apakah ini termasuk persamaan linier satu variabel? Nah, ini merupakan tidak termasuk dalam persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena tanda hubungnya itu menggunakan tanda ketidaksamaan ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 10. Apakah termasuk persamaan? Nah, kalau yang ini tidak termasuk juga. Kenapa? Memang tanda hubungnya itu menggunakan tanda sama dengan, tetapi variabelnya berpangkat 2 ya. Jadi kalau persamaan linier satu variabel itu pangkatnya 1 ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini 3y tambah 4 sama dengan 2y tambah 10. Apakah ini termasuk persamaan? Nah, kalau yang ini itu termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Loh, tapi di sini variabelnya ada dua tempat ini, y-nya di sebelah kiri dan y di sebelah kanan. Nah, ini termasuk persamaan karena dia sama-sama variabelnya itu y saja ya, satu variabel dan berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka ini termasuk persamaan linier satu variabel ya. Nah, kemudian yang selanjutnya 3x tambah 4 sama dengan 2y tambah 10. Ini tidak termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena ini variabelnya ada dua, ada variabel x dan variabel y. Jadi persamaan linier satu variabel ingat hanya memuat satu jenis variabel ya. Nah, kalau yang tadi yang ini kenapa termasuk? Karena hanya satu jenis variabelnya yaitu sama-sama y ya. Oke. Nah, sekarang kita mengingat kembali lagi tentang cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yaitu 3x tambah 4 sama dengan 10. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Jadi
Cara penyelesaiannya yang pertama langkahnya kita kelompokkan dulu yang punya variabel sama punya variabel dan yang hanya angka saja dengan angka saja ya. Jadi di sini yang hanya punya variabel yaitu 3x. Maka 3x-nya sendiri, kemudian 4-nya pindah ruas karena dia harus dikelompokkan dengan angka. Ya, angkanya kan di sini 10, maka 4-nya pindah ruas menjadi negatif. Kenapa negatif? Ini kan plus. Maka pindah ruas itu jadi negatif. Apa yang dimaksud pindah ruas? Kalau dia sudah meloncati tanda sama dengan. Ya. Kalau dia melewati tanda sama dengan, berarti itu pindah ruas. Dan tandanya berubah, ya. Itu kalau untuk yang pengurangan maupun penjumlahan. Tapi kalau perkalian, dia tetap. Dia mau negatif, tetap negatif kalau pindah ruas. Kalau dia positif juga tetap positif kalau pindah ruas ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Jadi 3x-nya turun. Nah tinggal kita kurangkan 10 kurangi 4 itu 6. Jadi 3x sama dengan 6. Nah untuk menghilangkan 3-nya yang di sini, karena kita harus bersisakan hanya x saja, tidak boleh ada angka lagi ya, maka nanti 3-nya itu pindah ruas jadi bagi ya, maka x sama dengan 6/3, hasilnya adalah 2 ya. Kemudian contoh selanjutnya 3x tambah 4 sama dengan 2x tambah 10. Nah bagaimana langkahnya? Kita kelompokkan yang x sama yang x, yang angka sama yang angka ya. Nah ini kan 3x, kita tulis 3x. Nah, di sini kan 2x. Kalau dia pindah ruas, ini kan nilainya positif. Pindah ruas maka jadi negatif. Jadi 3x kurangi 2x. Nah, 4-nya ini pindah ruas yang dari sebelah kiri. Karena ini positif, maka pindah ruas jadi negatif ya. Jadi negatif, maka min 4. Kemudian 10-nya turun karena tetap di posisinya ya, jadi plus 10. Kemudian tinggal kita selesaikan. 3x dikurangi 2x, maka hasilnya jadi x. Artinya kan 3 dikurangi 2, 1. 1 tidak perlu ditulis, maka cuma tulis variabelnya saja yaitu x. Nah, kemudian kita selesaikan yang min 4 tambah 10, berarti utangnya 4, uangnya 10, maka sisa uangnya yaitu 10. Nah, kalau sudah begini, tinggal sisa x, tidak perlu dibagi lagi karena di sini sudah bersisa x saja ya, tidak ada lagi yang dibagi-bagi, maka hasilnya langsung seperti ini, x sama dengan 6. Oke, kalau kita sudah mengingat tadi yang tentang persamaan, sekarang kita akan bahas tentang pertidaksamaan, yaitu yang pertama tanda pertidaksamaan. Oke, tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kurang dari. Nah, tandanya seperti ini ya. Ini sudah kalian pelajari di tingkat SD, jadi ini hanya perlu mengguru ulangi saja. Kemudian yang kedua yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, atau juga bisa disebut tidak lebih dari, serta paling banyak atau maksimum. Nah, untuk yang dua ini, yang tidak lebih dari dan paling banyak atau maksimum, ini biasa kita gunakan untuk pada soal-soal cerita ya. Nanti harus dipelajari baik-baik supaya untuk bisa menyelesaikan soal-soal cerita berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu lebih dari. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu lebih dari atau sama dengan. Kemudian itu bisa juga disebut dengan tidak kurang dari dan paling sedikit atau minimum. Ini juga sama ya. Jadi ini dipelajari nanti, harus benar-benar dipelajari untuk menandai soal-soal cerita nanti ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang contoh sehari-hari tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, kita langsung ke contohnya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km
per jam. Nah, kecepatan ini kita misalkan dengan variabel yaitu X. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ingat, di sini ada kata maksimum. Nah, kalau ada kata maksimum, tadi ingat di slide sebelumnya kita pelajari tentang tandanya. Jadi apa tanda yang harus kita gunakan kalau misalnya kecepatannya ini ditandai atau dimisalkan dengan variabelnya yaitu X? Maka kita tuliskan X itu kurang dari atau sama dengan 30 ya. Nah, kemudian contoh soal kedua, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Banyaknya kertas dimisalkan dengan X. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya yaitu di sini ada kata clue-nya yaitu paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit maka kita penulisannya adalah X lebih besar atau sama dengan 3 ya. Nah, jadi kalau dia maksimum itu berarti kan sudah paling besar. Nah, itu kita tandai dengan lawannya pakai yang kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau dia bilang paling sedikit, maka kita menggunakan tanda yang lawannya. Kalau sedikit berarti lebih kan. Nah, tandanya pakai lebih dari atau sama dengan. Nah, kemudian soal selanjutnya, siswa yang ikut remedial matematika adalah siswa yang nilainya kurang dari 7. Nah, nilai siswanya itu dimisalkan dengan X. Bagaimana penulisannya? Jadi penulisannya X kurang dari 7 ya. Kenapa tidak pakai tandanya di garis bawah kayak yang dua contoh soal di atas? Karena ini clue-nya hanya kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti ya tandanya seperti biasa, tanda kurang dari saja ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut sekarang bahas tentang bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah dari di bawah ini nanti Bu Guru paparkan bentuk-bentuk aljabar yang mana termasuk dalam pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, mana saja kan termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yang pertama, 2x tambah 5 sama dengan 23. Ini termasuk pertidaksamaan linier satu variabel atau tidak? Nah, ini tidak termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena di sini memuat tanda sama dengan, bukan pertidaksamaan ya. Jadi sudah otomatis bukan pertidaksamaan linier satu variabel, melainkan ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel ya. Kemudian yang kedua, 2x tambah 5 kurang dari 23. Ini termasuk pertidaksamaan atau tidak? Nah, ini baru yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena memuat variabelnya cuma satu, yaitu x, dan pangkatnya pun 1, serta tandanya yaitu menggunakan tanda ketidaksamaan tadi ya, yang sudah kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya 2x pangkat 3 tambah 5 kurang dari 23. Ini tidak termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Memang menggunakan tanda ketidaksamaannya ini ya, tidak samaan, tapi pangkatnya itu 3 ya. Jadi kalau pertidaksamaan linier satu variabel, pangkatnya itu hanya 1. Nah, kemudian yang selanjutnya 2x tambah 5 kurang dari 3x. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, ini termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu jenis. Nah, ini sama-sama x ya. Sama-sama x dan berpangkat 1 serta menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu 2x tambah 5 lebih dari atau sama dengan 3y. Ini tidak termasuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Sudah jelas variabelnya di sini ada 2 yaitu x dan y, maka tidak termasuk dalam pertidaksamaan linier satu variabel.
Nah, sekarang kita masuk ke part yang terakhir, yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini jangan di skip-skip ya, langkah-langkahnya harus diperhatikan baik-baik supaya tidak salah dalam penyelesaiannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari, jadi soal yang pertama yaitu 2x kurangi 7 kurang dari 9. Nah, langkahnya itu sebenarnya pertidaksamaan linear satu variabel itu langkahnya sama dengan persamaan linear satu variabel. Cuman yang bedakan hanya di tandanya saja ya. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda ketaksamaan. Nah, langkahnya yang pertama di sini kita tulis kembali soalnya 2x min 7 kurang dari 9. Nah, selanjutnya itu kita kelompokkan ya, yang angka dengan angka, yang variabel dengan variabel. Nah, di sini yang variabel cuman 2x saja. Sedangkan yang angka yaitu min 7 dan 9. Maka 7-nya ini harus dikelompokkan dengan 9. Jadi artinya min 7 nanti kita pindahkan ke tempatnya di temannya si 9 ini ya. Jadi nanti 2x-nya turun, kemudian tandanya tetap sama ya, kurang dari, terus 9-nya turun karena posisinya tetap sama di ruasnya yang tadi. Nah, min 7-nya pindah ruas, maka jadi plus 7 ya. Nah, kemudian kita selesaikan. 2x itu kurang dari 16, jadi 9 tambah 7 itu 16. Nah, di sini ternyata x-nya di depannya masih ada angka 2, harus kita hilangkan angka 2-nya, maka harus kita bagi dengan 2, nanti 2-nya pindah ruas jadi dibagi ya. Maka x kurang dari 16 bagi 2, maka hasilnya adalah x kurang dari 8. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan ini, kita akan membuat namanya garis bilangan. Kayak gimana garis bilangannya? Jadi kita buat dulu garis lurus, panah, kiri kanan. Nah, kemudian karena kita lihat di sini angkanya, x-nya itu kurang dari 8. Nah, di sini angkanya adalah 8 ya. Nah, kita boleh taruh sebarang saja di mana, tapi setidaknya jangan terlalu jangan terlalu jauh-jauh. Nah, di sini Bu Guru letakkan saja di tengah. Anggap di tengahnya ini adalah angka 8 ya. Nah, kemudian di sini kan tandanya itu kurang dari. Nah, kalau untuk kurang dari atau lebih dari ya. Jadi kalau kurang dari atau lebih dari itu nanti di atas angkanya kita tandai dengan lingkaran biasa, lingkaran kecil ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka lingkarannya nanti itu kita itemin ya, atau dia tidak bolong, ada itemnya, dia tertutup di dalamnya kayak gini ya. Nah, sekarang karena di sini adalah tandanya kurang dari, maka kita beri tandanya lingkaran biasa ya. Nah, kemudian tandanya di sini kan kurang dari. Kalau kurang berarti arahnya ke kiri atau ke kanan. Kalau kurang berarti arahnya ke kiri. Maka kita buat arahnya ke kiri ya. Nah, jadi garis bilangannya seperti ini cara membuatnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal yaitu 3x tambah 7 lebih dari 1. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mirip seperti soal yang pertama tadi. Jadi 3x tambah 7 itu lebih dari 1, maka kita kelompokkan lagi ya. Jadi yang punya variabel x di sini cuma 1 yaitu 3x. Nah, yang angka nanti kita kelompokkan dengan yang angka. Jadi 3x itu lebih dari satunya turun, tetap 1 ya, tidak berubah tanda. Kemudian yang 7-nya yang berubah tanda karena pindah ruas ya, karena ini dia positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 3x lebih dari 1 kurangi 7. Jadi 3x lebih dari min 6 ya, 1 kurangi 7 itu min 6. Nah, karena di sini masih ada angka 3, maka 3-nya kita pindah ruaskan yaitu dengan cara membagi. Maka 3x x
lebih dari min 6 bagi 3. Maka nilai X-nya adalah X lebih dari min 2. Nah, setelah kita temukan angkanya, penyelesaiannya, kita buat lagi garis bilangan. Nah, kita taruh saja di tengah-tengah, anggap ya. Min 2-nya itu di tengah-tengah. Nah, karena ingat tandanya ini bukan lebih dari atau sama dengan, maka nanti kita kasih hanya bulatan biasa kayak donat itu ya. Nah, itu kita taruh di atasnya. Kemudian karena tandanya lebih dari, maka arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kanan karena pasti lebih besar ya. Nah, kita buat arahnya ke kanan. Nah, seperti itu saja ya. Oke. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya. Kalau yang tadi kan pada saat garis bilangannya itu di atas angkanya yang hanya bulatan kayak donat. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya yang nanti garis bilangannya itu ada bulatan hitam di tengahnya atau kayak tompel. Nah, itu cara contoh soalnya. Misalnya di sini 7x kurangi 4 itu lebih dari atau sama dengan 5x tambah 12. Nah, caranya penyelesaiannya masih sama seperti dua soal yang tadi, yaitu kita tulis kembali soalnya, kemudian kita kelompokkan ya. Nah, 7x-nya ini tetap ya turun. Nah, karena di sini mana lagi temannya ya X, yaitu 5x, maka 5x-nya nanti pindah ruas. Ini kan awalnya positif, maka kalau pindah ruas jadi negatif. Tandanya tetap sama, lebih besar dari atau sama dengan. Kemudian yang min 4-nya tadi kita pindah ruas, yang ini pindah ruas, maka jadi plus. Nah, 12-nya tetap karena tidak pindah ruas jadi plus 12. Nah, sekarang kita selesaikan. 7x dikurangi 5x hasilnya 2x. Tandanya tetap juga sama. Kemudian 4 tambah 12 hasilnya 16. Nah, karena di sini masih ada angka 2 di x-nya, kita harus bagi. Jadi 2x lebih besar atau sama dengan 16 bagi 2. Nah, jadi x-nya didapat, x itu lebih besar atau sama dengan 8. Nah, bagaimana cara membuat nanti garis bilangannya? Kita buat garis bilangannya. Kita tulis di tengah-tengahnya lagi 8. Nah, karena tandanya ada, ingat, pokoknya kalau ada yang garis bawahnya, kalau pakai garis bawah itu nanti di atas angkanya pakai bulatan hitam ya, kayak tompel. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada garis bawahnya, maka dia hanya lubang kayak donat ya. Oke, nah sekarang bagaimana panahnya? Karena dia itu lebih dari, maka panahnya adalah ke kanan. Oke. Nah, sekarang ini untuk contoh soal yang terakhir, ini harus diperhatikan baik-baik karena di sini agak sedikit berbeda nanti langkahnya dengan soal-soal sebelumnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya soal nomor 4 yaitu 3x kurangi 26 lebih dari atau sama dengan 76 kurangi 6. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi, langkah-langkahnya masih sama. Ya, kita kelompokkan lagi, jadi 3x-nya turun, nah 7x-nya pindah ruas karena di sini plus, jadi pindah ruas jadi min ya. Nah, kemudian 26-nya, min 26-nya ini pindah ruas jadi plus, jadi 26, min 6-nya tetap turun. Oke. Nah, selanjutnya 3x kurangi 7x itu hasilnya min 4x. Tandanya masih sama, tetap lebih dari, sama dengan 20, sama dengan. Kemudian 26 kurangi 6 itu hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita membagi. Nah, ini karena tanda angkanya di depan, masih ada angka di depannya, tidak bersisa x, maka harus dibagi ya. Dibagi dengan negatif. Nah, jadi x lebih, kenapa tandanya berubah di sini? Nah, coba kita lihat ini. Ini kan tadi awalnya lebih dari. Nah, sekarang jadi kurang dari. Kenapa? Nah ini dia. Tanda pertidaksamaan akan berbalik arah jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Nah, karena di sini kita membaginya dengan bilangan negatif, maka kita balik arah tandanya. Kalau tadi awalnya lebih dari, nah
sekarang jadi kurang dari, oke. Nah, tinggal kita selesaikan lagi 20 bagi min 4 hasilnya min 5. Nah, jadi clue-nya di sini aja ya. Maka kalau kita bagi dengan atau kali dengan bilangan negatif, maka untuk pertidaksamaan ini tandanya akan berbalik arah, berlawanan ya. Nah, kalau kita sudah dapat hasilnya, ini X kurang dari min 5, tinggal kita buat garis bilangannya sama tengah-tengahnya kita buat min 5. Ingat, karena di sini ada garis bawahnya, maka dia ada tompelnya ya. Nah, karena di sini itu kurang dari, maka arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kiri. Oke. Oke, sekian untuk materi kita tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya nanti ke Bu Guru ya. Dan jangan lupa ini dirangkum materinya, oke, dan dikirimkan ke GCR. Sekian dan terima kasih.